Ya, jadi 2 minggu kemarin kita sudah belajar tentang deret Fourier, di mana kita sudah bisa melihat bagaimana sebuah fungsi periodik dalam domain waktu itu direpresentasikan dalam domain frekuensi dalam bentuk penjumlahan-penjumlahan. Jadi intinya kedua buah sinyal tersebut itu adalah sama, tapi yang satu merupakan penjumlahan dari domain waktu. Ya, kita bisa nyatakan bahwa dalam domain waktu itu kita menjumlahkan sinyal-sinyal pada detik ke 0 sampai detik ke sekian. Nah, hasil penjumlahannya itu adalah sama dengan penjumlahan sinyal tersebut dalam domain frekuensi, dari frekuensi sekian sampai frekuensi sekian ya. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena ya kita melakukan suatu transformasi di situ. Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memandang sinyal dalam bentuk lain. Kenapa kita perlu memandang sinyal dalam bentuk lain? Karena bisa jadi sinyal dalam bentuk lain itu lebih gampang untuk diolah. Misalkan dalam domain waktu banyak noise, ini contoh kasus paling simpel. Kita nggak bisa memisahkan noise itu dari sinyal. Jadi misalkan sebuah sinyal suara mengandung banyak noise dan kita memutarnya dalam domain waktu, maka kita ya nggak bisa menghilangkan kresek-kresek atau noise atau suara-suara yang tidak diinginkan. Tetapi ketika kita melihatnya dari penjumlahan frekuensi-frekuensi yang berbeda, maka kita akan bisa melihat ada frekuensi-frekuensi yang besarnya itu berbeda dengan frekuensi-frekuensi sinyal aslinya, sehingga kita bisa langsung hilangkan, bisa dengan low pass filter atau band pass atau filter apapun, baik filter analog ataupun filter digital dalam bentuk program, untuk menghilangkan noise tersebut. Nah, itu pentingnya kenapa kita belajar deret Fourier. Ya, jadi ingat, deret Fourier berlaku untuk sinyal periodik atau sinyal yang selalu berulang. Lalu bagaimana kalau kita mau melakukan sebuah analisis spektral atau analisis frekuensi, tetapi untuk fungsi yang tidak periodik, ya, fungsi yang tidak periodik. Jadi kita bisa lihat untuk transformasi Fourier itu kita bisa melihat dari segi bagaimana deret Fourier-nya. Jadi untuk sinyal periodik saja, sementara transformasi Fourier itu bisa untuk sinyal periodik dan non-periodik. Apa artinya sinyal non-periodik? Artinya sinyalnya nggak berulang, dan saya mau melihat sinyal tersebut dari satu waktu saja. Ya, jadi kalau periodik itu berulang sesuai dengan periodenya. Ya, misalkan sinyal sinusoidal, dia berulang setiap 2pi sekali. Setiap 2pi sekali, sinyal tersebut akan kembali ke bentuk awalnya, lalu berulang lagi ke 2pi berikutnya. Sementara untuk transformasi Fourier itu kita tidak melihat periodik di situ, tidak melihat adanya sifat periodik. Ya, jadi kita mungkin kalau misalkan kita lihat di sini, caranya sebenarnya hampir sama, cuma kita tinjaunya itu dari batas atas dan batas bawahnya saja, dan kita pakai biar lebih mahir, kita menggunakan konstanta atau variabel kompleks ya, karena sudah belajar nilai kompleks sebelumnya. Jadi kita tidak lagi menggunakan A0, AN atau BN, tetapi kita menggunakan C0 dan CN. Ya, jadi kita lihat dari persamaannya aja, ini seperti ini ya. Jadi ini kita ngelihat di persamaan 2, ya, saya loncat sedikit. Jadi untuk untuk mencari sinyalnya, XW-nya itu sama dengan XT dikalikan E pangkat min J omega T dt dari min tahingga sampai tahingga. Tapi untuk mencari fungsi F0-nya, kita bisa C0-nya kita bisa menggunakan prinsip seperti ini. Jadi kita ngelihat contohnya adalah ada sebuah sinyal, ya, sinyal ini bentuknya kotak dengan amplitudo 1 dan nilainya berada di antara min 0,5 sampai 0,5. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita mau melihat untuk n sama dengan 0, ini batasnya ya saya anggap t-nya sebenarnya 1 sih, cuma ya kita anggap ini misalkan bentuk lain. Ya, jadi
ini bentuk lain, jadi bisa jadi ini tergantung sampling ya. Tapi ini T-nya sebenarnya 1, dan kita bisa gunakan apa namanya variabel T di sini seandainya dia jaraknya nggak 1. Jadi contohnya channel ya. Jadi channel itu ekuivalen dengan A0. Itu kan biasanya per langkah, di sini per periodik aja dari T per 2 sampai min T per 2 untuk xt dt. Dan kita tahu xt-nya sama dengan 1 karena di sini amplitudenya adalah 1. Jadi kita tinggal mencari nilai channel itu dengan cara mengintegralkan 1 dikali dt ya, 1 kali dt. Integral dt adalah t, batas atas batas bawah adalah 0,5 sampai min 0,5. Maka kita bisa lihat berarti kan hasilnya adalah 0,5 dikurangi min 0,5 dikali 1 per t, atau 0,5 tambah 0,5 dikali 1 per t ya sama dengan 1 per t. Itu untuk n sama dengan 0. Sementara untuk n yang lain ya, untuk n yang lain karena kita mau menggunakan sinyal yang lainnya, ya kita bisa lihat bahwa Cn itu sama dengan 1 per T integral 0,5 sampai min 0,5 E pangkat min Jn omega 0 T dt ya. Nah, kita bisa lihat apa sih integral dari E pangkat min Jn omega 0 T dt. Jadi kita udah tahu kalau E pangkat T dt itu berarti diintegralin hasilnya E pangkat T juga tambah K kalau kita biasakan dengan menggunakan penjumlahan konstanta. E pangkat 2T dt diintegralin adalah 1 per 2 E pangkat 2T dt. E pangkat KT dt diintegralkan adalah 1 per K E pangkat KT tambah K. Ya kita abaikan tambah konstantanya ya biar nggak berulang-ulang. E pangkat 100T dt diintegralkan adalah 1 per 100 E pangkat 100T ya. E pangkat 2x dt diintegralkan adalah E pangkat 2xt dt diintegralkan adalah 1 per 2x E pangkat 2xt dan seterusnya. Jadi kita ngelihat variabel apa sih yang menyertai T di sini. Dalam kasus ini variabel yang menyertai T adalah min, jangan lupakan min Jn omega 0 ya, min Jn omega 0. Sehingga ketika kita mengintegralkan E pangkat min Jn omega 0 T, hasilnya adalah min 1 per Jn omega 0. Nah, ini seperti ini dikalikan 1 per T, jadi hasilnya adalah min 1 per Jn omega 0 T ya. Lalu kita tinggal mencari batas atas 0,5 dan batas bawah min 0,5 untuk E pangkat min Jn omega 0 T ya. J itu imajiner sama dengan I, sehingga kita bisa lihat hasilnya adalah E pangkat min Jn omega 0 kali 0,5 atau dibagi 2 karena dikali 0,5 sama dengan dibagi 2 min E pangkat Jn omega 0 per 2. Kenapa di sini minnya hilang? Karena ini dimasukin nilai min 0,5. Jadi min dikali min jadi positif. Oke, jadi selanjutnya kita bisa lihat hasilnya itu sama dengan min 1 per Jn omega 0 T dikali min 2J sin N omega 0 per 2. Nah, mungkin Anda yang belum familiar atau mungkin sudah lupa dengan teorema Euler itu bingung kenapa tiba-tiba ada sinus di sini. Ya. Jadi untuk bisa memahami kenapa tiba-tiba ada sinus di sini, kita pakai teorema Euler dulu ya, Euler. Ya, jadi teorema Euler saya sengaja buka tadi. Jadi ini persamaan Euler, harusnya kemarin di bilangan kompleks juga sudah ini sudah ada. Jadi persamaan teorema Euler itu Euler ya. Ini ya. Aduh, ini I-nya hilang lagi. Ya udah deh, kita cari ini aja di sini aja. Jadi sin X itu sama dengan E pangkat Jx dikurangi E pangkat min Jx per 2J ya. Sin X sama dengan E pangkat Jx dikurangi E pangkat min Jx per 2J, dimana variabelnya itu ya bisa macam-macam. Misalkan sin 2x ya berarti sama dengan E pangkat 2ix min E pangkat min 2ix per 2i atau J. Sehingga kita bisa lihat kalau misalkan ini adalah nilainya
E pangkat min J N omega 0 per 2 dikurangi E pangkat J N omega 0 per 2, ya. Kalau kita kalikan ini dengan 2J, ya, kalau misalkan kita kalikan dengan 2J per 2J, kan hasilnya tetap sama ya. Misalkan saya kalikan ini, saya kalikan ini dengan 2J per 2J, ya. Dengan 2J per 2J atau min 2J per min 2J. Hasilnya adalah sama karena kita kalikan dengan 1. Tapi yang ini dibagi 2J itu adalah sin, ya. Mungkin perlu perlu pembiasaan. Jadi ini kan E pangkat Jx min E pangkat min Jx per 2J itu sama dengan sin X. Ya, ini kan sama dengan E pangkat ini E pangkat J N omega 0 per 2 dikurangi E pangkat min J N omega 0 per 2 dikali min J per min J. Jadi ini nanti kita hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah min J 2 sin N omega 0 per 2. Ini dari Euler ya. Dari Euler. Jadi atas dan bawah saya kalikan dengan min 2J. Atas dan bawah saya kalikan dengan min 2J. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan bentuk sin, yaitu E pangkat Jn omega 0 per 2 dikurangi E pangkat min Jn omega 0 per 2 per 2J. Ya, itu adalah sin N omega 0 per 2. Tapi karena tadi atasnya sudah dikalikan min 2J, jadi ini dikalikan dengan min J2 juga. Sehingga hasilnya akhirnya apa? Kita kalikan ini ya. Ini J sama ini kan min sama min jadi positif, lalu J sama J dicoret, jadi hasilnya adalah sama dengan 2 per N omega 0 T sin N omega 0 per 2 ya. Atau 2N omega 0 per 2 ya. Jadi kita bisa kita bisa lihat hasil akhirnya itu untuk N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah contoh cara kita mencari transformasi Fourier di sini. Nah, kita bisa lihat untuk untuk nilai T yang beda-beda, Jadi ini seperti penyamplingan ya. Jadi nanti kalau di sinyal itu kita bisa belajar penyamplingan. Penyamplingan itu adalah banyaknya data yang diambil per detik, karena untuk sinyal digital atau sinyal diskrit itu pasti ada proses penyamplingan. Kita ngambil datanya setiap detik berapa kali, yaitu adalah sampling. Semakin besar semakin bagus, cuma hati-hati jangan terlalu banyak sampling juga, nanti akan terjadi suatu memori yang sangat besar ya, karena datanya ini banyak sekali. Saya mau ngambil data 1 detik 1.000.000 kali, nggak apa-apa, lebih akurat. Tapi nanti saja ngabisin memori banyak karena ada 1.000.000 data yang harus disimpan di perangkat digital. Dan pertanyaan lainnya adalah apakah itu efektif? Bisa jadi saya ngambil data 5 kali sedetik itu juga sudah bagus ya, tanpa harus membebani memori. Ya seperti itu. Jadi kita lihat untuk proses penyamplingan ini, untuk T yang semakin besar nilainya semakin mirip dengan bentuk aslinya. Tapi ya kita lihat apakah ini efektif atau enggak tergantung dari aplikasinya. Jadi adalah spektrum ya. Jadi spektrum itu adalah dalam domain frekuensi, dan kita melihat dalam domain frekuensi amplitudo sinyalnya itu berapa saja. Nah ini ketika kita buat dalam bentuk kontinu, bisa jadi nanti sinyalnya kita kembalikan ke bentuk analog menggunakan DAC ya, bentuknya seperti ini. Nah ini untuk bentuk kotak tadi ya, untuk bentuk kotak tadi. Jadi untuk bentuk kotak tadi, bentuk bentuk yang simple ini dalam domain waktu. Ini bentuk yang sangat-sangat simpel dalam domain waktu. Ternyata kalau misalkan kita ubah dalam domain frekuensi itu ya sama dengan ini. Sama dengan ini dalam domain frekuensi. Dan ini bukan berarti berhenti sampai 10 ya. Mungkin nanti selanjutnya juga masih ada, cuma dia amplitudonya semakin kecil. Nah itu amplitudo, sementara dalam fase ini kita lihat bentuknya adalah seperti ini untuk spektrum fasenya. Jadi dia ada di antara 2pi sampai 4pi untuk 180 derajat, 6pi sampai 8pi 180 derajat, dan 10pi sampai 12pi untuk 180 derajat. Sementara kebalikannya juga ada untuk min 180 derajat dari min 2pi sama min 4pi dan seterusnya. Jadi fase itu di sini hubungannya dengan dengan siapa yang duluan dan mendahului.
agak susah sih mendefinisikan fase dalam bentuk sinusoidal. Ya artinya ya kalau sama fasenya itu saling menguatkan, kalau berbeda 180 derajat saling menghilangkan, kalau di antara dua itu ya bisa sedikit menghilangkan dan sedikit meniadakan, dan jumlahannya menggunakan bentuk yang mirip dengan trigonometri. Ya oke, sekarang kita lihat, saya ingin membuat gambaran spektrum amplitudo dan spektrum fase dari suatu fungsi xt itu sama dengan e pangkat min jbt ut, di mana b merupakan konstanta real dan ut merupakan fungsi step. Nah, ini ada istilah baru lagi, ut. Jadi ut itu adalah fungsi step, artinya adalah bernilai satu satuan untuk t dimulai dari 0. Jadi kalau misalkan nanti ada ut min 3, berarti dia bernilai satu satuan dimulai dari t sama dengan 3. Kalau misalkan ut min 100, berarti dia bernilai satu satuan dari t sama dengan 100. Nah, nilai satu satuan itu dikalikan dengan fungsi e pangkat min jbt ya. Kenapa kita gunakan ut? Ini sebenarnya lebih untuk membatasi bahwa saya mau menyatakan nilai fungsinya itu sekian, itu dari t berapa ya, dari t berapa. Nanti ada juga istilah ut min 3 min ut min 5 atau sebaliknya. Kalau seperti itu berarti dia mulai dari 3 sampai 5. Itu nanti akan lebih sangat dibahas di mata kuliah sinyal dan sistem harusnya. Ya, di mata kuliah sinyal dan sistem, di mana ya kita akan bisa lihat batas tentang sinyal-sinyal di sini. Nah, kita ngelihat di sini artinya e pangkat min jbt ut itu nilai fungsinya adalah e pangkat min jbt dimulai dari t sama dengan 0 sampai tak hingga, karena di sini nggak dibatasi sampai berapa. Jadi penyelesaiannya untuk biasa 000 itu xt sama dengan ut ya. Apa? Karena e pangkat min 0 ut itu sama dengan ut. Nah, untuk nilai b yang lain, relasi Fourier xv dan dxt diberikan dengan bentuk seperti ini ya. Jadi ini fungsinya adalah e pangkat min bt ut e pangkat min j omega t dt ya, diintegralkan. Ini jadi mirip sama yang ini ya. Jadi ini adalah fungsi biasa. Tadi kan karena nilainya 1, jadi ini langsung 1 dikalikan e pangkat min j n omega 0 t dt. Kalau yang di sini kita lihat itu fungsinya adalah e pangkat min bt ut e pangkat min j omega t dt diintegralkan ya. Jadi ut-nya itu kan sama dengan 0 untuk t lebih kecil daripada 0. Kenapa? Karena tadi definisi dari ut adalah dia bernilai 1 dari t sama dengan 0. Jadi kalau misalkan nilainya belum 1 atau di bawah 1, nilainya 0. Jadi kita bisa ngelihat batasnya tentu saja dari 0 sampai tak hingga. Kenapa dari 0? Karena ut tadi. Nah, ketika kita mulai dari dari 0 ini, maka kita bisa nyatakan persamaannya adalah e pangkat min bt dikalikan e pangkat min j omega t dt diintegralkan. Pertanyaannya ya, kemana ut-nya? Ut-nya udah disulap jadi angka 1, karena kita udah tahu bahwa ut itu bernilai 1 dari 0 sampai tak hingga. Oke, jadi kita bisa lihat untuk fungsi pangkat ini, e pangkat min bt dikalikan e pangkat min j omega t itu sama dengan e pangkat min dalam kurung b tambah j omega t dt ya. Jadi ini adalah bentuk perkalian pangkat. Kalau pangkatnya dikalikan, maka koefisiennya dijumlahkan. Dalam hal ini adalah koefisiennya min b dengan min j omega ya. T-nya jangan diapa-apain karena T-nya itu adalah komponen yang diintegralkan. Nah, kita ngeliat di sini, oh ternyata ya udah, karena justru tadinya kesannya seram pakai e pangkat, lalu setelah dicoba-coba malah gampang. Kenapa? Karena ya kita jadinya nggak usah lagi memikirkan fungsi integral parsial dan lain-lain, karena e itu dioperasikan dengan bentuk pangkatnya itu tinggal dijumlahkan, lalu ternyata fungsi e pangkat diintegralkan adalah fungsi yang mudah untuk dilakukan pengintegralan. Kita tidak membutuhkan integral parsial sama sekali. Jadi kita ngelihat untuk nilai e pangkat min b tambah j omega t diintegralkan dari 0 sampai tak hingga dt, ya kita ngelihat variabel yang mengiringi t yaitu min b tambah j omega. Jadi kita bisa bagi persamaan itu untuk bentuk pengintegralannya dengan min b tambah j omega.
Jadi hasil integralnya itu XW, W itu atau omega itu adalah bentuk frekuensi, itu sama dengan min 1 per B tambah J omega, dan kita langsung mencari batas atas dari E pangkat min BT tambah J omega T untuk T sama dengan tak hingga, dan batas bawahnya untuk T sama dengan 0 ya. Untuk batas atas T sama dengan tak hingga, untuk batas bawah T sama dengan 0. Hasilnya adalah jadi kita bisa lihat di sini itu kan apa namanya, ketika T-nya sama dengan tak hingga, maka E pangkat min B tambah J omega T itu berarti E pangkat min tak hingga. E pangkat min tak hingga itu nilainya 0 ya. Atau T menuju tak hingga menuju 0 ya, karena sebenarnya agak susah mendefinisikan tak hingga. Tapi kita bisa belajar limit. Sehingga nanti kita lihat E pangkat min tak hingga itu adalah 0 dan E pangkat 0 itu adalah 1. Jadi kita bisa melihat itu adalah dikalikan 0 dan dikurangi 1. Jadi ini kita lihat depannya tetap sama, min 1 per B tambah J omega. Cuma di sini karena pengintegralannya terhadap min tak hingga hasilnya 0, dan yang dikurangi adalah pengintegralan E terhadap 0 hasilnya 1. Jadi ini hasilnya adalah min 1 per B tambah J omega dikalikan 0 min 1. Ini sama dengan 1 per B tambah J omega. Nah, spektrum amplitudonya ya, jadi amplitudonya artinya nilai amplitudo, nilai terbesarnya itu ya kita bisa ngelihat ini adalah kembali ke bilangan kompleks. Jadi ini seperti resultan atau penjumlahan terhadap bilangan kompleks. Ya udah, kita tinggal kuadratkan B kuadrat tambah JW kuadrat, B kuadrat tambah W kuadrat. Sementara untuk spektrum fasenya adalah arcus min arcus tangen, dan ini kenapa min karena ini per ya, per sekian, berarti kalau dikatasin jadi min arcus tangen omega atau koefisien dari J per B. Ini sudah dipelajari di bilangan kompleks sebelumnya, jadi harusnya masih familiar ya. Nah, ini adalah contoh untuk transformasi Fourier untuk bilangan E pangkat sekian. Jadi masih mudah ya. Jadi kita ngelihat ini hasilnya adalah untuk spektrum amplitudonya dan spektrum frekuensinya di sini untuk sudut dan nilai amplitudonya. Ini seperti ini ya. Untuk sudutnya seperti ini. Nah, spektrumnya untuk fungsi ini seperti ini. Nah, kita ngelihat ini adalah lebih ke teori. Jadi transformasi Fourier-nya XT itu sama dengan XT E pangkat min J omega T dt dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, jadi apa namanya, XW-nya itu sama dengan ini ya. Kenapa sama dengan ini? Karena kan E pangkat min J omega T itu sama dengan cos omega T min J sin omega T ya. Jadi itu kemarin sudah pernah dipelajari di bilangan kompleks ya. Jadi kita bisa ngelihat R realnya itu sama dengan XT cos omega T dt, batas dari min tak hingga sampai tak hingga, integral. Dan imaginar W-nya itu sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga untuk min XT sin omega T dt. Sementara bentuk rektangularnya XW sama dengan RW tambah J IW, dan bentuk bentuk polarnya adalah nilai amplitudo dari XW dikalikan eksponensial J dengan sudut XW ya, dimana XW adalah magnitud atau nilai amplitudo pada XW, dan sudut XW itu adalah ini adalah fase, ini salah ketik pada XW. Jadi kita bisa lihat XW sama dengan R kuadrat tambah I kuadrat akar, dan fasenya adalah arcus tangen I per R. Oke. Nah, kita bisa lihat juga contoh-contoh simetri genap dan simetri ganjil. Jadi kita ngelihat ini contoh jadi kemarin kita sudah belajar fungsi genap dan fungsi ganjil untuk bentuk periodik ya, sinyal periodik. Sekarang bentuk sinyalnya udah nggak periodik, tapi bukan berarti fungsinya nggak bisa genap dan ganjil. Contohnya ini. Contohnya paling simpel adalah ini yang tadi ya. Ini adalah fungsi genap. Ini adalah fungsi genap. Kenapa? Karena fungsi di sini positif, di sini nilainya 1, fungsi negatif di sini nilainya 1. Ya, dan kalau dicerminkan itu dia sama, dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi itu fungsi genap yang kita bisa langsung operasikan sesuai dengan nilai fungsinya. Ya, jadi ini kita bisa lihat contohnya. Nah,
Suatu nilai positif tau itu digunakan untuk pulsa persegi P tau yang memiliki durasi tau detik dan didefinisikan sebagai P tau T itu sama dengan 1 di batas antara min tau per 2 sampai tau per 2 dan 0 untuk T yang lain. Jadi kita bisa melihat ini bentuk sinyalnya adalah seperti ini. Dari min tau per 2 sampai tau per 2 dan nilai amplitudonya adalah 1. Ya, kita bisa lihat ini adalah fungsi genap ya. Jadi sudah jelas ini adalah fungsi genap sehingga kita bisa gunakan persamaan untuk fungsi genap saja. Persamaan untuk fungsi genap itu adalah ini ya, 2xt cos omega t dt dikali berasal dari 0 sampai ta hingga. Jadi kenapa ini dibuat jadi 2 kali dari 0 sampai ta hingga? Karena fungsinya dari min ta hingga sampai 0 itu sama dari 0 sampai dengan ta hingga. Daripada ngitung 2 kali dan nggak berfaedah, mendingan ngitung sekali aja, tapi batasnya dari 0 sampai ta hingga dan ini dikalikan 2 ya. Itu. Jadi kita ngelihat untuk fungsinya tadi karena dia batasnya dari 0 sampai min tau per 2 sampai tau per 2 itu sama dengan batasnya tau per 2 sampai 0 tapi ini dikalikan 2 dan fungsinya adalah 1. Ya, jadi kita bisa ngelihat hasil akhirnya adalah 2 per W sin omega T dengan batas atas adalah tau per 2 dan batas bawah adalah 0. Hasil akhirnya adalah 2 per W sin omega tau per 2. Nah, dalam menggunakan sin C, ini adalah sin C. Sin C itu berarti misalkan sin C dari X berarti hasilnya adalah sin X per X. Sin C dari 2Y berarti sin 2Y per 2Y. Jadi kalau sin C dari omega T per 2 itu sama dengan ya bentuknya sama seperti ini. Jadi X omega ini sama dengan tau sin C T omega per 2 ya. Kenapa? Karena ini nanti dibagi dengan omega per 2 ya. Jadi ini kan sama dengan sin omega tau per 2 per omega per 2 ya. Jadi sin omega T per 2 per omega per 2. Jadi ya udah ini sama dengan tau sin tau omega per 2. Oke, ini adalah bentuk untuk transformasi Fourier sinyal persegi tau detik. Ya, ini masih ada sebenarnya, cuma makin kecil ya. Jadi nggak dibatasi dari min 10 sampai 10 aja, dia makin kesana itu ada semua sinyal ya. Tapi makin lama makin kecil sehingga nggak digambarkan di sini. Nah, kita ngelihat lagi untuk sifat-sifat transformasi Fourier, ya, sifat-sifat transformasi Fourier. Itu kita bisa lihat yang pertama adalah linear ya, linear. Jadi linear itu artinya dia bisa merupakan penjumlahan dari 2 buah sinyal. Contohnya ini. Sinyal pertama adalah 4 sin C 2 omega per pi dan yang kedua adalah 2 sin C 2 omega per pi. Ya, jadi kita bisa melihat kalau misalkan ini dijumlahkan dalam domain waktunya, maka dalam domain frekuensinya atau dalam domain Fourier ini juga bisa langsung dijumlahkan. Jadi apapun yang dijumlahkan dalam domain waktu itu juga akan dijumlahkan dalam domain frekuensi atau dalam bentuk Fourier-nya. Jadi contohnya seperti ini dijumlahkan dengan ini, hasilnya adalah ini. Ya, jadi kalau misalkan ininya bentuk transformasi Fourier-nya yang satu adalah 4 sin 2 omega per pi dan yang keduanya adalah 2 sin 2 omega per pi, maka hasil bentuk penjumlahan transformasi sinyal waktu ini ketika ditransformasi Fourier-kan itu sama dengan ketika masing-masing ini ditransformasi Fourier-kan terus dijumlahkan. Jadi itu apa yang dimaksud dengan sifat linear. Yang kedua adalah pergeseran waktu. Jadi jika xt itu ekuivalen dengan X omega ya, jadi ini misalkan sama-sama ditransformasikan Fourier, maka untuk nilai real C positif atau negatif, ketika kita mengurangi si T itu dengan C, maka di sini akan dikalikan dengan min C. Ya, jadi bukan dikurangi dengan W-nya dengan C, tapi dikalikan dengan min C. Jadi kalau misalkan di sini xt min 100, maka di sini dikali X omega-nya sama dengan E pangkat min J omega 100 ya. Jadi kita mengalihkan dengan, jadi delay di dalam domain waktu itu kan dikurangi, maka delay dalam domain frekuensi adalah E pangkatnya dikalikan dengan pengurangan tersebut ya.
itu adalah bentuk pergeseran waktu. Jadi misalkan bentuk ininya perseginya xt-nya sama dengan t2 t-1, artinya digeser 1 detik ya, maka bentuk Fourier-nya itu dikalikan dengan dengan ini nilai satunya tadi ya. Nilai satunya tadi. Jadi kita bisa melihat di sini ini dikalikan 1 tetap e pangkat min j omega. Ya, tetap j omega. Jadi kita tahu bahwa e pangkat min j omega sama dengan 1 ketika dimutlakan untuk semua nilai omega. Ya, jadi ini bentuk ketika kita mendelay, kita tinggal kalikan delay tadi di dalam domain frekuensinya. Nah, untuk pengskalaan ya, jadi misalkan bentuknya tadinya bentuknya tadinya misalkan amplitudenya segini dan dia digeser ya, jadi misalkan tadinya XAT, nilai fungsi waktunya itu dikalikan nilai A, maka dalam domain frekuensinya itu hasilnya sama dengan 1/A X dikalikan omega per A. Jadi tadinya kan XT sama dengan X omega ya. Maka XAT itu sama dengan 1/A X omega per A. X 100T sama dengan 1/100 X dikalikan omega per 100. X 5XT sama dengan 1/5X X omega per 5X. Jadi seperti itu ya untuk pengskalaan waktu. Ini hubungannya. Nah, pembalikan waktu, jadi misalkan kita punya fungsi XT itu ekuivalen dengan X omega, maka X min T sama dengan X min omega ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi misalkan suatu bilangan real ya, dengan B di atas 0 itu diberikan untuk suatu sinyal sedemikian rupa sehingga X min T itu sama dengan E pangkat min BT UT, maka tentukan transformasi Fourier-nya. Nah, kita bisa melihat bahwa transformasi Fourier pada X min T itu adalah 1/B tambah J omega, sehingga kita bisa kita bisa nyatakan transformasi Fourier-nya itu adalah 1/B tambah J omega, nanti dikalikan sekawan ini jadi sama dengan 1/B min J omega ya. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk sinyal XT yang bernilai real, X min omega itu sama dengan inverse dari X, sekawan dari X omega ya. Jadi kalau misalkan fungsi dari bentuk waktunya X min sekian, maka bentuk transformasi dalam domain frekuensinya adalah sekawan dari fungsi omeganya, seperti itu. Nah, kita ngelihat juga bentuk lainnya adalah jika kita mengalihkan dengan bentuk pangkat, misalkan bentuk pangkatnya adalah T pangkat NXT, maka dalam bentuk domain Fourier-nya atau domain frekuensinya itu sama dengan J pangkat N turunan ke N per D omega turunan ke N dari X omega. Jadi misalkan T kuadrat XT, maka dalam domain frekuensi bentuknya adalah J kuadrat. J kuadrat itu berarti min 1 dikalikan turunan kedua dari fungsi X W-nya ya. Jadi misalkan kita melihat tetapkan XT sama dengan TP T ya, berarti kan pangkatnya T kali pangkat 1 yang diberikan pada gambar, maka tentukan transformasi Fourier-nya. Maka kita bisa melihat ini kita turunkan ya. Ini kan kalau misalkan J-nya ini pangkat 1 berarti tetap ada nilai J-nya ya, tetap ada nilai J-nya J, dan kita turunkan 2 sin CW per pi sekali karena N-nya adalah 1. Jadi di sini kita turunkan hasilnya adalah J dikalikan 2D sin CW per W dW ya, dan kita hasilnya adalah J2 W cos W min sin omega W per W kuadrat. Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena ini nanti kita gunakan bentuk U aksen V per V aksen U ya. U aksen V per V aksen U U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Ini adalah bentuk turunan dari pembagian.
Jadi kalau misalkan bentuk bentuk pembagiannya adalah sin C, sin W per W di sini, maka hasilnya adalah J2. Ini U aksen dari sin W itu adalah cos, turunan dari sin adalah cos dikalikan W cos W, terus turunan dari W itu adalah 1 dikurangi 1 per di sini dikuadratin, hasilnya adalah W kuadrat. Oke, jadi ini cuma sifat-sifat biasa aja. Terus lalu kalau misalkan kita kalikan dengan sinusoidal, ya, jika xt itu ekuivalen dengan x omega dan untuk bilangan yang besarnya itu sama dengan omega 0, maka xt cos omega 0t itu sama dengan j per 2 dengan batas atas x omega tambah omega 0 dikurangi x omega min omega 0, dan xt sin omega 0t itu ekuivalen dengan 1/2 x omega tambah omega 0 dikurangi x omega dikurangi omega 0. Ya, jadi ini sebenarnya sifat-sifat ini sangat sangat berguna untuk untuk mata kuliah sinyal dan sistem, ya. Jadi harusnya nanti bermain di sini untuk terutama untuk sinyal-sinyal analog dan digital, ya, dua-dua sinyal itu. Ini nanti akan berguna fungsi-fungsi ini, ya. Jadi ini lebih intermezzo, ya, intermezzo dulu. Jadi misalkan ada sinyal xt sama dengan pt cos omega 0t itu direpresentasikan sebagai sinusoidal, maka gambarnya adalah seperti ini, ya. Ya, nilai taunya itu adalah 0,5 dan omega 0-nya adalah 60 radian per second. Nah, kita bisa melihat gambaran transformasi Fourier-nya adalah seperti ini, ya. Pasangan transformasi Fourier di atas. Jadi kita langsung masukin aja, atau W tambah W0 per 2pi, W min W0 per 2pi untuk nilai T, dan ini hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, tapi oke, ini cuma sekedar intermezzo. Artinya apa? Artinya ini sebagai bekal untuk mata kuliah sinyal dan sistem. Tapi jadi nanti di kuliah ini sebenarnya ya kita nggak akan mengaplikasikan fungsi-fungsi tersebut. Saya cukup mentransformasikan Fourier saja, ya. Jadi untuk fungsi-fungsi itu intermezzo untuk mata kuliah sistem dan sinyal. Nanti yang masuk ke materi utama dari pertemuan hari ini adalah ininya, aplikasi transformasi atau perhitungan transformasi Fourier-nya. Contohnya ini, ya. Contohnya ini, kita udah tahu ya bahwa xt itu sama dengan 1/2pi dengan integral x omega dari tahingga sampai dengan min tahingga e pangkat j omega t dw. Ingat ya, dw. Jadi ini bedanya kalau misalkan kita mau melakukan transformasi Fourier dari dari domain waktu ke frekuensi, maka integral ini terhadap dw atau dw omega. Kalau misalkan saya mau mencari inverse-nya, yaitu inverse Fourier dari domain waktu ke frekuensi, ini dikalikan dt. Ya, jadi kita bisa lihat ini adalah xt itu ekuivalen dengan Fourier dari xw. Jadi xw itu adalah transformasi Fourier dari xt, dan xt itu adalah inverse transformasi Fourier dari x omega atau xw, ya. Nah, ini contoh-contoh yang simpel, ya. Jadi kita lihat, tentukan xj omega menggunakan transformasi Fourier dari sinyal xt sama dengan e pangkat min 2t ut min 3. Nah, kita udah lihat, berarti ini artinya apa? Ada ut min 3, artinya sinyalnya itu bernilai 1 ketika t-nya mulai dari t sama dengan 3. Di luar itu semua nilainya adalah 0, sehingga kita bisa lihat bahwa bentuk integralnya itu nantinya tidak lagi dari min tahingga sampai 3. Ya, kita sesuaikan dengan nilai satunya, perkalian satunya itu dari mana. Nah, kita ngelihat di sini, ya, nilai satunya itu dimulai dari 3, ya. Kenapa? Karena di sini ut min 3. Jadi nilainya itu mulai ada ketika t-nya sama dengan 3. Jadi kita transformasi Fourier dari x sampai dengan dari 3 sampai dengan tahingga untuk e pangkat min 2t, ya. Jadi kita ngelihat tadi fungsinya adalah e pangkat min 2t dimulai dari t sama dengan 3.
Ya, ini adalah bentuk-bentuk yang umum ya, reminder. E pangkat T sama dengan 0, E pangkat min T sama dengan 0, E pangkat 0 sama dengan 1, dan integral dari E pangkat AT dt sama dengan E pangkat AT per A. Ya. Jadi ini bentuk yang harus diingat pada saat kita mau melakukan transformasi Fourier. Nah, ini kita lihat hasilnya adalah E pangkat min 2T dikalikan E pangkat min J omega T dt. UT-nya kemana? UT min 3-nya kemana? Ini karena sudah nilainya 1, ya udah, ini dikalikan 1. Yang kita ambil dari pernyataan UT min 3 adalah batas bawahnya itu dari 3. Ya. Sehingga kita bisa ngelihat integral dari E pangkat min 2T dikalikan E pangkat min J omega T itu sama dengan ini min 2 dikurangi J omega ya. Jadi ini apa namanya hasilnya. Jadi kalau E pangkat dikalikan nanti dijumlahkan E pangkat 3T dikalikan E pangkat 5T berarti E pangkat dalam kurung 3 tambah 5 T E pangkat 8T. Jadi E pangkat min 2T dikalikan E pangkat min J omega T itu sama dengan E pangkat min T dalam kurung 2 tambah J omega. Jadi kuncinya adalah di sini kita keluarkan min T-nya. Ya. Kita keluarkan min T-nya. Kenapa kita keluarkan min T bukan T? Biar kalau misalkan dipangkatkan itu jadi hasilnya E pangkat min T hingga. Kenapa? Biar 0. Ya. Jadi ini nanti kalau misalkan kita keluarin T, nanti kan T dalam kurung min 2 per min 2 min J omega. Nanti hasilnya nanti E pangkat T dalam kurung sekian, nanti ketemunya dikalikan pangkat T hingga hasilnya nanti jadi malah aneh. Jadi triknya di sini adalah kita membuat sedemikian rupa sehingga E pangkat minnya ketika T hingga itu nilainya adalah 0. Nah, kita ngeliat lagi di sini, ini kan berarti E pangkat min T 2 tambah J omega. E pangkat min T 2 pangkat J omega. Jadi kita bisa nyatakan di sini dengan apa namanya dengan 1 per 2 tambah J omega. Maksudnya di sini min, tapi kita lihat dulu. Ya 1 per E pangkat 2 tambah J omega dari batas atas T hingga sampai 3. Ya. Dari batas atas T hingga sampai 3. Ini sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan 0. Ya, kenapa sama dengan 0? Karena E pangkat min T hingga ini sama dengan 0. Jadi nggak peduli yang lainnya berapa, E pangkat min T hingga itu hasilnya adalah 0. Jadi 0 dikalikan ini hasilnya 0. Dikurangi E pangkat min 3. Ya. Kita masukkan T-nya min 3. 2 tambah J omega. Ya. Per 2 tambah J omega. Hasilnya adalah E pangkat min 3 kali 2 tambah J omega per 2 tambah J omega. Jadi seperti ini. Tapi saya rasa di sini ada sedikit aneh ya. Jadi ini kan harusnya min ya. Ini kan kalau misalkan E pangkat min T 2 tambah J omega ya, koefisien dari ini. Tapi karena ini kita masukkan min T-nya, jadi ini nggak usah dimin dulu ya. Jadi ini kita lihat hasilnya akhirnya adalah E ya, E pangkat min 3 ya, E pangkat min 3 dikalikan 2 tambah J omega per 2 tambah J omega ya. Jadi ini kalau depannya ini adalah 0 dan ini adalah kita masukkan nilai T nya sama dengan 3, ini hasilnya. Jadi udah, ini hasilnya seperti ini aja, nggak usah diuraikan lebih lanjut. Lalu bagaimana contoh melakukan inverse Fourier transform? Jadi bedanya tadi, kalau tadi saya mengubah dari domain waktu ke frekuensi, sekarang saya mau mengubah dari domain frekuensi ke waktu. Ya, domain frekuensi ke waktu, caranya seperti apa? XT itu sama dengan 1 per 2 pi dari batas atas min T hingga sampai T hingga X omega dikalikan E pangkat J omega T D omega atau DW. Ini adalah persamaannya. Nah, jadi kita bisa ngelihat ini XT itu sama dengan 1 per 2 pi
batas atas adalah dari tahingga sampai min tahingga. Jadi karena tadi nggak disebutkan atau didefinisikan mulai dari mana, jadi kita langsung integralkan dari min tahingga sampai tahingga. Untuk E pangkat min 2 mutlak omega, ya, ingat ya, ini fungsinya E pangkat min 2 mutlak omega, artinya kalau misalkan dia di atas 0, nilainya adalah positif, di bawah 0 nilainya negatif, itu adalah tanda mutlak. Jadi apapun hasilnya positif. Kalau di min hasilnya positif, kalau di positif hasilnya positif. Nah, kita ngelihat ini, untuk 0 sampai tahingga, dia nilainya adalah min 2 omega. Kenapa ini masih min? Karena di depannya udah ada min, ya. Di depannya sudah ada min. Jadi ketika 0 sampai tahingga, yang positif itu adalah yang di dalam tanda mutlaknya. Jadi dalam tanda mutlaknya adalah min. Yang dalam tanda mutlaknya adalah positif. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Jadi ini adalah 1/2 pi integral dari tahingga sampai 0 E pangkat min 2 omega E pangkat j omega t d omega ditambah 1/2 pi integral dari 0 sampai min tahingga E pangkat 2 omega. Kenapa ini jadi positif? Karena omeganya itu min kalau misalkan kita masukkan dari 0 sampai min tahingga. Karena omeganya min, jadi ini min W. Min W dikalikan 2, min 2 sama dengan 2W atau 2 omega. Dikalikan E pangkat j omega t d omega. Oke, hasilnya agak loncat ya, hasilnya agak loncat. Tapi sebenarnya saya akan uraikan, nanti saya tulis. Ya, jadi untuk untuk hari ini saya belum kasih tugas. Tugasnya saya kasih mulai minggu depan ya. Kenapa? Karena saya belum uraikan ini. Jadi nanti saya upload lagi penguraiannya. Jadi 1/2 pi E pangkat min 2 omega E pangkat j omega t do omega itu sebenarnya sama dengan E pangkat omega t dalam kurung j min 2. E pangkat omega dalam kurung 2 tambah jt ya. Jadi yang dipisahkan itu omeganya. E pangkat omega dalam kurung 2 tambah jt ya. Itu dijumlahkan dengan 1/2 pi dari batas atas 0 sampai min tahingga itu min E pangkat min omega dalam kurung 2 min jt di omega. Nah, nanti hasilnya itu adalah 1/2 pi dalam kurung 2 tambah jt ditambahkan dengan 1/2 pi dalam kurung 2 min jt ya. Dan itu nanti ada bentuk perkalian sekawan atas bawah. Nanti ketemu hasilnya adalah ini, seperti ini. Tapi saya belum tuliskan. Jadi nanti saya tuliskan dulu, nanti saya upload hari ini. Tugasnya mulai minggu depan saja ya. Jadi untuk minggu ini belum ada tugas, tapi tolong dipelajari dulu materinya. Terutama untuk transformasi Fourier ini, karena nanti akan masuk cara melakukan pengintegralan ini ya. Jadi bentuk-bentuk ini tolong dipelajari dengan benar, karena ini nanti akan masuk di materi UAS. Ya, yang harus diingat adalah ini. Ya, E pangkat tahingga sama dengan 0, E pangkat min tahingga sama dengan 0, E pangkat 0 sama dengan 1, dan yang terakhir ini yang paling penting. Ya, nanti karena untuk bentuk contoh kasusnya saya lebih suka pakai E pangkat. Kenapa lebih suka pakai E pangkat? Karena nanti ketika dikalikan dengan E pangkat yang lain, bentuk transformasinya jadi lebih mudah ya. Jadi justru lebih mudah menggunakan perkalian E pangkat dibandingkan perkalian fungsi X biasa atau T kuadrat atau omega kuadrat. Kenapa saya bilang lebih mudah? Karena kalau dikalikan bentuk fungsi biasa, sama seperti contoh deret Fourier kemarin, itu nanti hasilnya adalah kita harus menggunakan integral parsial ya, dan sangat mungkin melakukan kesalahan di situ karena butuh ketelitian yang tinggi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ya. Oke, jadi nanti saya akan upload lagi uraian yang ini, karena nanti bentuk soal ujiannya paling saya lebih suka bentuk yang ini. Jadi contoh yang di sini ya, cara mengubah Fourier ya, menggunakan bentuk ini, menggunakan E pangkat. Kalau yang ini saya rasa udah cukup jelas, cukup lengkap. Tapi yang
bawah ini dia langsung, dan nanti saya tuliskan dulu, caranya seperti apa sehingga dari bentuk ini itu bisa jadi bentuk yang di bawahnya ya, karena biar lebih jelas nanti pada saat mengerjakan soal UAS. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.